soal akuntansi kantor pusat, kantor cabang, masalah khusus. PTA memiliki 3 cabang, yaitu cabang Bandung, cabang Solo, dan cabang Surabaya. Kebijakan akuntansi untuk setiap cabang adalah: yang pertama, akuntansi untuk aset tetap dilakukan terpusat, di mana pusat yang menyelenggarakan catatan akuntansi aset tetap untuk aset tetap yang digunakan oleh pusat maupun cabang. Namun, beban penyusutan aset tetap dibebankan dan dicatat di pembukuan masing-masing cabang. Yang kedua, pembayaran beban asuransi dan beban iklan dilakukan secara terpusat dan dialokasikan ke cabang dengan proporsi yang ditentukan kantor pusat. Semua beban asuransi dan beban iklan dibayar di muka pada awal tahun. Yang ketiga, margin kantor pusat dihitung berdasarkan harga pokok pada pusat dan barang yang ditagihkan ke cabang sudah termasuk dengan margin yang ditetapkan. Nah, berikut transaksi selama bulan Desember. Yang diminta, buatlah jurnal untuk mencatat seluruh transaksi selama bulan Desember 2020 untuk pusat, PTA, dan ketiga cabangnya. Baik, kita mulai menjawabnya dengan membuat format terlebih dahulu. Tanggal, di sini PTA, kantor pusat, kemudian ada kantor atau cabang Bandung, kemudian cabang Solo, kemudian cabang Surabaya. Oke. Nah, di sini tanggal 1 bulan Desember 2020. Oke, untuk mempermudah, kita kasih warna terlebih dahulu. Kuning. Ini kita kasih warna hijau. Solo. Warna biru. Dan cabang Surabaya kita kasih warna abu-abu. Nah, kita mulai tanggal 1 Desember 2020. Pengiriman barang dari pusat ke cabang. Cabang penerimanya Bandung, Solo, Surabaya, harga pokoknya 300-250 dan ada margin kantor pusat 20, 25, 30%, serta ada biaya pengiriman dibayar kantor pusat 2 juta, 3 juta, dan 4 juta. Barang diterima semua cabang pada hari yang sama. Kita mulai dari kantor pusat jurnalnya. Debit, branch, Bandung, pada shipment to branch Bandung, kemudian unrealized profit
unrealized profit branch Bandung dan ongkos kirimnya cash. Oke. Untuk angkanya shipment to branch Bandung itu sebesar cost-nya 300 juta. Unrealized profit 300 juta dikalikan margin 20%. Cash itu ongkos kirim 2 juta. Nah, branch di debit yaitu sebesar 362 juta. Kemudian bagi Bandung akan menjurnal penerimaan barang dari kantor pusat. Debit, shipment from HO, kredit, debit, freight in, karena dibebankan ke cabang, dan kredit HO. Nah, shipment from HO yaitu sebesar 300 ditambah tadi 60 ini unrealized profit. Untuk freight in 2 juta. Untuk HO yaitu sebesar 362 sama dengan Bandung. Kemudian jurnal untuk cabang Solo oleh pusat. Branch Solo, kreditnya shipment to branch Solo, dan kreditnya unrealized profit branch Solo pada cash. Shipment to branch Solo sebesar cost-nya 200 juta. Unrealized profit 200 juta dikalikan margin 25%. Dan cash ongkos kirim 3 juta. Sehingga branch Solo di debit nominalnya 253 juta. Bagi Solo akan menjurnal debit shipment from HO, debit freight in, dan kredit HO. Shipment from HO yaitu sebesar 200 ditambah 50. Freight in sebesar 3 juta dan HO sebesar 253. Pastikan sama dengan branch yang ada di kantor pusat. Oke, kemudian jurnal bagi pusat yang ketiga, branch Surabaya, kredit, shipment to branch Surabaya, kredit, unrealized profit, branch Surabaya, dan kredit cash. Shipment to branch Surabaya, cost-nya 250 juta. Unrealized profit 250 dikali 30%. Dan cost-nya sebesar 4 juta. Sehingga total branch Surabaya yaitu sebesar 329. Nah, bagi Surabaya akan menjurnal debit shipment from HO, debit freight in, dan kredit HO. Shipment from HO sebesar 250 ditambah 75, freight in 4 juta, dan HO 329. Oke, kemudian kita di tanggal 2. Oke.
kita di tanggal 2 Desember 2020. Pembelian peralatan untuk digunakan cabang. Nah, tadi kebijakannya pusat yang menyelenggarakan catatan akuntansi aset tetap untuk aset tetap yang digunakan oleh pusat maupun cabang. Artinya aset tetap dilakukan terpusat. Nah, pembelinya pusat, penggunanya Bandung, pembelinya Solo, dan pembelinya Surabaya, penggunanya Surabaya. Kita mulai dari kantor pusat. Ketika beli, berarti bagi pusat akan menjurnal equipment pada cash sebesar 28.800. Oke, bagi cabang tidak menjurnal. Kemudian Solo membeli 33 juta. Nah, kita mulai dari Solo dulu. Berarti Solo akan menjurnal atau pusat akan menjurnal equipment pada branch Solo sebesar 33 juta. Sedangkan Solo akan menjurnal home office pada cash sebesar 33 juta. Oke, kemudian Surabaya. Dibeli peralatan oleh Surabaya. Pusat akan menjurnal equipment pada branch Surabaya. Yaitu masing-masing 30 juta. Bagi Surabaya akan menjurnal HO pada cash. Yaitu 30 juta. Oke, kemudian masuk kita tanggal 15. 15 Desember 2020. Atas pengiriman pada tanggal 1, kantor pusat memerintahkan beberapa cabang untuk mengirimkan sebagian barang tersebut ke cabang lain dengan rincian. Cabang pengirim Bandung, cabang penerima Surabaya. Persentase barang dari pusat yang dikirim 25%. Biaya pengiriman yang dibayar cabang pengirim 2.800.000. Biaya normal 3 juta. Normal ini maksudnya dari pusat ke cabang penerima. Kemudian pengirimnya Solo, penerimanya Surabaya, barang yang dikirimkan itu cuma 30%. Nah, biaya pengirimnya 1 juta dan biaya normal pengiriman dari pusat ke cabang penerima yaitu 2 juta. Barang diterima sesuai semua cabang pada hari yang sama. Oke. Nah, ini kita mulai dari cabang dulu. Cabang pengirim Bandung dan penerima Surabaya. Nah, kita mulai dari Bandung. Bandung awalnya nerima barang dari pusat, yaitu 362 pada HO 362. Nah, ketika dikirimkan ke Surabaya, ini kita balik jurnalnya. Debit HO, kredit shipment from HO, kredit freight in. Untuk angkanya, shipment from HO yang 360 yang dikirim hanya 25% dikalikan 25%. Freight in-nya 2 juta dikalikan 25%.
500. Nah, di sini ada kas ongkos kirim dari Bandung ke Surabaya, yaitu sebesar 2.800.000. Jadi di debit HO sebesar 93.300. Nah, sekarang yang nerima Surabaya. Surabaya nerima berarti jumlahnya sama ketika Bandung nerima dari pusat. Shipment freight in pada HO. Debit shipment from HO, debit freight in, kredit cash. Shipment from HO-nya berarti 90. Freight in-nya, nah ongkos kirim itu 500 dari pusat, ya pusat ke Bandung, kemudian kasnya 2.800.000, total 3.300.000. Namun normalnya yaitu sebesar 3 juta. Nah berarti kita buat 3 juta. Kasnya 93 juta. Nah, di sini, maaf, bukan kas, tapi HO. Nah, HO 93, di sini HO di Bandung 300. 300-nya bagaimana? 300-nya dibebankan ke pusat. Ya, pusat akan menjurnal debit branch Surabaya, debit access freight, kredit branch Bandung, yaitu sebesar 93, kemudian Bandung sebesar 93.300 dan selisihnya 300. Kemudian dijurnal lagi di kantor pusat, shipment yang ini shipment to branch Bandung, ternyata kredit menjadi debit, shipment to branch Bandung pada shipment to branch Surabaya, yaitu sebesar 300 juta dikalikan tadi dikirimkan hanya 25%, 75. Nah, begitu juga untuk unrealized profit-nya, yaitu unrealized profit branch Bandung pada unrealized profit branch Surabaya sebesar 2 juta dikalikan 25%. Ya, 60 juta dikalikan 25%. Nah, inilah untuk yang transaksi pengiriman barang dari Bandung ke Surabaya. Sekarang, nah dari Solo ke Surabaya. Kita mulai dari Solo. Awalnya Solo nerima dari kantor pusat, berarti ini kita balik dulu. Debit, HO, kredit, shipment to shipment from HO, kredit, freight in, dan kreditnya kas. Nah, shipment from HO yaitu 250 dikalikan 30%. In 3 juta dikalikan 30%.
Dan kas ongkos kirim dari Solo ke Surabaya 1 juta. Ya, HO di debit totalnya 76.900 dan Surabaya jurnalnya sama seperti Solo ketika nerima barang dari pusat. Debit shipment from HO, debit freight in, kredit HO. Nah, shipment from HO-nya 75, freight in-nya nah dari pusat 900, kemudian Solo ke Surabaya 1 juta, 1.900. Normalnya di sini 2 juta. Nah, kita buat yang paling kecil yaitu 1.900.000 dibebankan. Jadi HO-nya 76. Sehingga bagi pusat tidak ada beban, tidak ada kelebihan beban ongkos kirim atau biaya angkut. Karena sesama 76.100 sama 75.100 berbeda dari yang di atas tadi, Bandung ke Surabaya. Ya, Bandung ke Surabaya tadi 93 dan 93.300. Nah, di jurnal di pusat, debit, branch, Surabaya, kemudian kredit, branch, Solo. Yaitu masing-masing 76.900. Nah, kemudian di debit shipment to branch Surabaya, kemudian shipment to branch Solo, yaitu 200 dikalikan 30%, 60 juta. Kemudian untuk unrealized profit-nya, unrealized profit branch Surabaya ada unrealized profit branch Solo, yaitu 50 dikali 30%. Nah, inilah transaksi tanggal 15 Desember. Nah, kemudian kita masuk tanggal 20. Pengiriman uang antar pusat dan cabang dan antar cabang atas perintah pusat. Nah, ini pengirimnya, ada penerima dan jumlahnya. Kita mulai dari pusat ke Bandung. Ketika pusat mengirimkan kas atau uang ke Bandung, pusat akan menjurnal debit branch Bandung pada cash, yaitu 20 juta. Bandung akan menjurnal cash pada HO, yaitu 20 juta. Kemudian Solo dan pusat, berarti pengirimnya Solo, pusat nerima. Pusat akan menjurnal cash pada branch Solo, 50 juta. Nah, Solo akan menjurnal HO pada cash, yaitu 50 juta. Oke, berikutnya Surabaya pusat. Nah, pusat menerima cash pada branch Surabaya, 10 juta. Surabaya akan menjurnal HO pada cash,
yaitu 10 juta. Kemudian Bandung mengirimkan uang ke Solo. Nah, ini antar cabang. Bandung akan menjurnal Bandung ke Solo. Bandung akan menjurnal 60 juta ini home office pada cash. 60 juta. Nah, sedangkan Solo akan menjurnal debit cash, kredit HO sebesar 60 juta. Nah, bagi pusat akan menjurnal branch Solo pada branch Bandung, yaitu masing-masing 60 juta. Kemudian yang terakhir Surabaya Bandung. Nah, berarti kita ke Surabaya dulu. Surabaya ke Bandung. Nah, Surabaya akan menjurnal HO pada cash. 40 juta. Bandung akan menjurnal cash pada HO. 40 juta. Nah, pusat akan menjurnal branch Bandung pada branch Surabaya, yaitu 40 juta. Ini transaksi tanggal 20. Kemudian tanggal 31 ya. 31 Desember 2020. Pada 2 Januari 2020, pusat membayar di muka beban asuransi untuk 1 tahun sebesar 6 juta dan beban iklan 4 juta. Kedua beban tersebut seluruhnya terpakai pada tahun 2020. Dan pada akhir tahun, beban tersebut dialokasikan dengan rasio pembagian kedua beban tersebut antara pusat, Bandung, Solo, Surabaya 5:2, banding 2, dan banding 1. Nah, sekarang kita jurnal dulu di pusat. Pusat akan menjurnal untuk asuransi 6 juta, range Bandung, range Solo, range Surabaya, kemudian mengakui beban, insurance, expense, dan kreditnya prepaid insurance. Nah, prepaid insurance ini yaitu sebesar 6 juta. Proporsinya Bandung yaitu sebesar 5/10. Bandung berarti 2 ya. 2/10 dikalikan 6 juta. Kemudian Solo 2/10 dikalikan 6 juta. Surabaya 1/10 dikalikan 6 juta. Dan insurance 5/10 dikalikan 6 juta. Nah, untuk Bandung akan menjurnal insurance expense pada HO, yaitu sebesar 1.200.000. Begitu juga untuk Solo, debit insurance expense pada HO, yaitu 1.200.000.
Kemudian untuk Surabaya, insurance expense ada HO yaitu sebesar 600. Nah, kemudian untuk iklan, branch Bandung, debit branch Solo, debit branch Surabaya, debitnya advertising expense, dan kredit prepaid advertising. Nah, prepaid advertising-nya 4 juta. Pembagiannya 2/10 kali 4 juta, 2/10 dikali 4 juta, 1/10 dikali 4 juta. Dan untuk advertising expense pusat, 5/10 dikali 4 juta. Untuk masing-masing cabang akan menjurnal debit advertising expense pada HO, yaitu sebesar 800 untuk Bandung. Untuk Solo, advertising expense pada HO, yaitu juga 800. Untuk Surabaya, advertising expense pada HO yaitu sebesar 400. Nah, inilah jurnal untuk tanggal 31 Desember bagian insuran dan advertising. Kita masuk tanggal 31 berikutnya. Mengakui beban penyusutan peralatan yang dibeli pada tanggal 2 Desember. Nah, tadi di sini peralatan tersebut Bandung, Solo, Surabaya. Pusat tidak ada, hanya membeli saja. Oke. Jurnalnya range Bandung, branch Solo, dan branch Surabaya. Kreditnya accumulated depreciation. Depreciation. Untuk ininya bagaimana perhitungannya? Nah, di sini perhitungan depreciation-nya. Perhitungan depreciation. Nah, di sini ada cost. Kemudian sini dulu ada branch Bandung, branch Solo, dan branch Surabaya. Nah, di sini ada ini. Nah, di sini cost yaitu sebesar 28.800, kemudian 33, kemudian 30. Nah, untuk residual value-nya di sini tidak ada nilai sisa menggunakan garis lurus, jadi semuanya 0. Nah, untuk depreciation expense, nah ini selama bulan Desember, ya, ini bulan Desember belinya, berarti hanya 1 bulan. 38 dikurang 10, dibagi masa manfaatnya 6 dikalikan 1/12.
Oke. Dibagi masa manfaatnya 5 dikali 1/12. Kemudian untuk Surabaya dibagi masa manfaatnya 4 dan dikalikan 1/12. Tinggal dipindahkan saja. Bandung 400, Solo 50, Surabaya 625. Oke. Nah, bagi Bandung akan menjurnal depreciation expense pada home office. Dan bagi Solo akan menjurnal depreciation expense pada HO sebesar 550. Dan bagi cabang Surabaya akan menjurnal depreciation expense pada HO itu 625. Oke, inilah jurnalnya. Sekarang kita rapikan. Oke, di sini warna kuning, kemudian warna hijau, kemudian warna biru, kemudian warna abu-abu. Ya, untuk mempermudah. Oke, kita rapikan. Nah, di sini rapikan terlebih dahulu. Nah, ya. Demikian pembahasan soal kantor pusat, kantor cabang mengenai masalah khusus. Terima kasih.